Haji Muhammad Misbakun, SE, pria kelahiran Pasuruan 29 Juli 1970. Ia tumbuh besar dalam lika-liku kehidupan kampung di Pasuruan, Jawa Timur, dengan orang tua yang tidak kaya, namun juga tidak terlalu kekurangan. Sejak kecil, Misbakun telah terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis atas saran sang ayah. Misbakun menempuh jenjang pendidikan menengah atas atau SMA di SMA Negeri 1 Pasuruan pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1988 dan melanjutkan kuliah pada program Diploma 3 Perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN di Bintaro. Lulus dan berkarir di lingkungan kedinasan Kementerian Keuangan, Muhammad Misbakun tak lantas puas. Ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang sarjana, program ekstensi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dan lulus pada tahun 2003. Karir yang cemerlang yang ia bangun sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan selama 15 tahun ternyata tak lantas membuat dirinya puas. Pada tahun 2005, suami dari Eni Sulistijowati ini akhirnya mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil dan memulai karir barunya di dunia politik. Awal karir saya di politik ini kan lebih kepada membangun kembali pergaulan. Saat itu saya tidak berkeinginan sama sekali untuk kemudian menjadi politisi. Tetapi karena pergaulan lah, saya membuka usaha di dalam sektor swasta ini. Saya bertemu dengan banyak orang dengan pemahaman dan perspektif yang baru. Ini menjadi salah satu alasan saya kemudian kenapa saya harus masuk politik. Diberikan oleh kesempatan oleh teman saya, oleh sahabat dan sebagainya untuk aktif di politik, dan akhirnya saya menjadi calon anggota legislatif, ikut pemilu 2009 dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI pada saat itu. Sahabat saya itu memberikan keyakinan bahwa di dalam politik apa yang menjadi keinginan, menjadi ide-ide besar kita mengenai masyarakat, mengenai negara, membangun sistem, mengembangkan kepedulian kita sebagai manusia untuk bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, itu hanya bisa dicapai kalau kita mempunyai kekuasaan. Kekuasaan di politik itu adalah sebuah ultimate, sebuah puncak bagi kita untuk mendapatkannya. Karena dengan pengaruh yang kita miliki, ternyata kebaikan bisa kita sebarkan dengan yang lebih luas untuk masyarakat yang lebih banyak. Nah, ini salah satu dasar filosofi saya masuk ke dunia politik. Dan alhamdulillah dengan segala usaha dan kemudian dengan dukungan tim sukses, saya terpilih tahun 2009 dan kemudian terpilih kembali tahun 2014 dengan partai yang berbeda. Karir politiknya dimulai pada tahun 2009 dengan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Ya, Abang Fahri, begitu sebutan akrab Misbakun kepada Fahri Hamzah, salah satu sosok inspiratif yang membuatnya terjun ke dunia politik. Ada sosok yang kalau menurut saya banyak memberikan masukan, menjadi inspirasi, ya seperti Fahri Hamzah. Saya biasanya manggil Bang Fahri, dan ini orang yang banyak memberikan inspirasi bagi saya pada saat saya pertama kali masuk ke partai secara aktif, kemudian menjadi anggota DPR. Berikutnya ada banyak sosok ketika saya periode saya yang kedua,
menjadi anggota DPR di 2014 karena saya berbeda partai. Karena saya harus pindah partai, saya masuk ke Golkar, banyak figur-figur yang memberikan inspirasi bagi saya dalam proses politik berikutnya. Sebenarnya yang paling berjasa dalam karir saya itu adalah masyarakat di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo juga. Masyarakat inilah yang paling berjasa kepada saya karena mereka mempercayai saya dan memberikan suara mereka satu demi satu sehingga jumlahnya sangat banyak untuk kemudian saya emban sebagai anggota DPR. Mereka lah yang paling berjasa bagi saya karena masyarakat inilah yang selama ini menjadi motivasi saya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius, memperjuangkan aspirasi mereka. Saya merasa paling berhutang kepada mereka. Karena merekalah saya menjadi anggota DPR. Karena merekalah saya terpilih menjadi anggota DPR dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai dukungan dalam karirnya di dunia politik, tak lepas dari peran orang tua dan keluarganya. Menurut Miss Bakun, sang ibu merupakan sosok inspiratif dan berpengaruh dalam kehidupannya. Salah satu yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah ibu saya. Beliau sudah sangat sepuh dan sampai sekarang pun paling saya dengar adalah ibu saya. Beliau adalah sosok yang menginspirasi saya. Dari situ saya belajar banyak hal dan kalimat-kalimat yang saya jadikan pegangan hidup untuk selalu menyebarkan kebaikan, selalu berbuat baik untuk orang lain walaupun orang lain tidak berbuat baik untuk kita. Yang utama adalah kita berperilaku baik itu bukan karena orang lain berperilaku buruk pada kita. Seburuk apapun orang berperilaku sama kita, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Dan kebaikan itulah yang akan menjadi energi positif kita. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh ibu saya. Dan yang berikutnya adalah ibu saya selalu mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati dalam setiap melangkah. Dan ini adalah dua hal yang kalau menurut saya berhati-hati, kemudian selalu menebarkan kebaikan, ini menjadi hal yang luar biasa dalam perjalanan karir politik saya. Ini selalu menjadi inspirasi. Dan tentunya keluarga lain, istri, anak-anak juga selalu mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Karena politik itu adalah dunia yang sulit diprediksi oleh orang-orang normal, oleh masyarakat awam. Karena dunia politik itu sangat dinamis, sulit untuk diperkirakan hari ini apa dan besok akan seperti apa. Menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, Muhammad Misbakun masih memiliki sejumlah mimpi-mimpi dan harapan bagi kemajuan daerah pemilihan dan Indonesia secara keseluruhan. Mimpi besarnya adalah Indonesia harus menjadi salah satu negara maju di dunia. Dengan segala kekayaan alam sumber daya yang melimpah, sumber daya masyarakat, dan letaknya yang strategis, menjadikan Indonesia memiliki syarat lengkap sebagai negara maju. Indonesia harus menjadi negara maju. Karena prasyarat sebagai negara maju, Indonesia itu terpenuhi. Kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, masyarakatnya, alamnya Indonesia ini sendiri, posisi geografis Indonesia, kita mempunyai prasyarat itu semua, dan prasyarat sebagai negara maju Indonesia punya. Dibandingkan dengan negara-negara yang selama ini dalam posisi sebagai negara maju. Kekayaan alam ini akan menjadi sumber daya kita untuk bagaimana kita menjadi negara yang bisa tumbuh di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, kemudian mengembangkan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, sanitasi, transportasi, konektivitas
kehidupan politik dengan demokrasi yang ada saat ini, Indonesia memenuhi prasyarat sebagai salah satu negara demokrasi yang paling dinamis. Indonesia yang maju dengan politik yang stabil, dengan masyarakat yang terbuka sebagai bagian dari masyarakat dunia, itu harus segera kita wujudkan. DPR dalam kapasitasnya sebagai parlemen, perwakilannya rakyat yang memberikan legitimasi secara politik terhadap langkah-langkah pemerintah, bisa memainkan peran itu. Bagaimana kemudian undang-undang itu sebagai ruling of the game-nya jalannya negara, itu bisa disusun dengan sebaik-baiknya. Kemudian pelaksanaan proses pemerintahan berjalan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara itu bisa diawasi dengan baik. Dan kemudian anggaran yang disiapkan itu secara akuntabel, itu membangun efisiensi, mempunyai nilai tugas yang mengena terhadap program-program yang diinginkan oleh pemerintah. Dan itu semua adalah dreams, political dreams yang ada di dalam konstitusi kita. Orang yang hadir di DPR ke depan itu harusnya adalah orang yang mempunyai dreams, mempunyai gambar besar negara ini akan kemana. Dan ini harus menjadi cita-cita kita bersama sebagai anak bangsa. Negara besar ini harus dikelola oleh pemimpin yang kuat, dengan sistem politik yang terbangun dengan baik, checks and balances yang memadai, tanpa harus saling menjatuhkan, tapi saling berkontribusi untuk siapa? Tujuan akhir kita adalah rakyat. Ya, itulah Muhammad Misbakun, sang legislator asli Pasuruan yang kini akan terus mengabdi untuk daerah pemilihannya dan untuk Indonesia. Saya Haji Muhammad Misbakun, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Timur II, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo, ingin selalu memberikan kebaikan dan berbuat baik di dalam cara kita berpolitik. Kebaikan inilah yang akan menyatukan bangsa ini. Kebaikanlah yang harus kita berikan untuk bangsa ini. Dan hanya dengan kebaikan kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara kita.